Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Farel Ali Mufti di berita Madrasah Aliyah Al-Khairat Kelangkangan. Tepatnya pada tanggal 4 Februari 2023 bertepatan dengan Hari Kanker Sedunia. Madrasah Aliyah Al-Khairat Kelangkangan kembali lagi menggelar kegiatan-kegiatan yang besar. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini yaitu ada beberapa perlombaan guna memperingati Hari Kanker Sedunia yang dilaksanakan di halaman madrasah. Bagaimana suasana kegiatan pada hari ini? Langsung saja ke rekan saya yang sudah terhubung, Ali Alfiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan Farel dari studio. Kembali lagi bersama saya, Alia Alfiah dari Madrasah Aliyah Al-Khairat Kelangkangan melaporkan. Hari ini, tepatnya pada tanggal 4 Februari tahun 2023, di Madrasah Aliyah Al-Khairat Kelangkangan kembali melaksanakan kegiatan untuk memperingati Hari Kanker Sedunia. Adapun tema pada hari ini yaitu Aku dan Kanker. Berikut liputannya. Jadi, seperti yang kita lihat, kegiatan pertama yaitu amanat dari Kepala Madrasah Aliyah Al-Khairat Kelangkangan, sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Adapun kegiatan pada hari ini, ada 2 macam lomba yang pesertanya merupakan perwakilan dari tiap-tiap kelas. Bagi kita semua, supaya adik sekalian memberikan pengalaman di masyarakat tentang bagaimana sebenarnya remaja. Kegiatan kita pada hari ini diawali dengan perlombaan menggambar dan kemudian disusul dengan lomba kampanye yang terdiri dari 12 peserta, yang pesertanya ini juga adalah perwakilan atau utusan dari masing-masing kelas. Sudah tahu semua tuh temanya apa? Sudah? Iya. Gambarnya seperti yang kita lihat, sekarang sedang berlangsungnya lomba menggambar gembira dan pesertanya berasal dari tiap-tiap perwakilan kelas. Tidak hanya kegiatan perlombaan yang diadakan, tetapi ada juga penampilan tarian yang ditampilkan oleh Sanggar Seni Permata. Dan tarian yang dibawakan adalah tarian daerah yang berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu tarian Padupa, yang terdiri dari 3 orang wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Harsono dari Dinas Kesehatan kelas 12 2. Lalu mengadakan pertemuan
works to meet the gains. Ya, bisa kita lihat, inilah suasana pelaksanaan lomba kampanye. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman madrasah. Adapun juri pada perlombaan ini terdiri dari 5 dewan juri. Bisa kita lihat, inilah penampilan dari tiap-tiap kelas. Ada yang menggunakan atribut lengkap seperti memakai kursi roda, kostum, dan lain-lain. Ada juga yang tidak menggunakan atribut sama sekali. Sejak saat itu, Hari Kanker Sedunia dirayakan di seluruh negara. Setelah beraktivitas seharian, lelah yang dialami akan terasa parah dan tidak dapat diatasi dengan beristirahat. Kelelahan yang parah bisa menjadi ciri-ciri penyakit kanker. Hal ini disebabkan sel kanker berkembang dengan menggunakan nutrisi dalam tubuh. Kondisi membuat tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan sehingga kamu akan merasa kelelahan terus-menerus. Terkena paparan sinar matahari yang berlebihan. Yang keempat, kondisi kesehatan. Beberapa kondisi kesehatan kronis seperti ulceranus colitis bisa menjadi penyebab munculnya kanker jenis tertentu. Dan yang terakhir, kondisi kehidupan. Bahan kimia berbahaya seperti asbes dan benzena di rumah maupun tempat kerja bisa memicu meningkatnya penyakit jenis ini, Termasuk darah, cairan tubuh, termasuk darah dan air mani, dan sekitar 12,4 juta jiwa terkena kanker hati. Yang ketiga, kanker payudara. Gejala kanker payudara termaksud benjolan di payudara, keluarnya cairan, berdarah dari putih, dan perubahan bentuk dan tekstur putih. Kanker menjadi duta edukasi kanker bagi orang-orang terdekat, mengubah persepsi kanker yang tadinya menakutkan menjadi suatu yang harus dikalahkan bersama. Dalam melawan kanker sangat membantu para penyintas dalam menumbuhkan semangat hidup. Seringkali orang yang mengidap kanker telah kehilangan separuh semangat hidupnya. Kita harus melangkur rasa sakit dan membakarnya sebagai bahan bakar untuk perjalanan kita. Tidak ada harapan yang tidak bercampur dengan rasa takut. Tidak ada rasa takut yang tidak bercampur dengan harapan. Ketika seseorang menderita kanker, seluruh keluarga dan semua orang yang mencintai mereka juga mengalaminya. Begitu kanker terjadi, itu mengubah caramu hidup selama sisa hidupmu. Jika kesulitan untuk berhenti, bicarakan dengan dokter tentang penggunaan alat bantu untuk menghentikan rokok. Ketiga, suplemen diet dan makanan. Produk olahan daging, gorengan, dan cabai telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker paru-paru. Keempat, riwayat kesehatan keluarga. Risiko seorang terkena kanker paru-paru akan makin tinggi jika salah satu anggota keluarganya pernah menderita kanker tersebut. 5. Polusi udara. Risiko seorang untuk terkena kanker paru-paru Di sisa hidup ini, bagai puntung menunggu di seteduhi api. Sobat, kini bertanilah. Ajaklah keluargaku untuk tabah, jangan sampai pipi membasah. Nah, adapun penyebab-penyebab dari kanker. Penyebab utama kanker adalah terjadinya perubahan atau mutasi pada gen dalam sel. Namun, prosesnya belum tentu selalu sempurna. Saat pembelahan diri pada sel, terdapat risiko sel baru dari pembelahan tersebut mengandung gen yang rusak atau terjadi penggandaan terlalu banyak. Hal tersebut disebut sebagai gen mutasi, yang ditandai dengan perubahan struktur pada gen. Mutasi gen berpotensi menimbulkan kanker jika terjadi lebih dari 5 kali dan melibatkan gen yang berbeda-beda. Prosesnya memakan waktu hingga bertahun-tahun sampai membelah diri dan membentuk sel kanker yang cukup besar. Kanker terdiri dari beberapa macam, mulai dari kanker usus besar, kanker darah, kanker paru-paru, dan banyak lagi. Di sini saya akan membacakan materi tentang kanker paru-paru. Mengapa kanker paru-paru? Mengapa? Gak ada yang tahu ya?
Iya, aku nanya. Jadi kali ini aku kasih tahu. Kanker paru-paru itu banyak diidap oleh rokok. Garis bawahi, banyak diidap oleh rokok. Dan juga kanker paru-paru ini salah satu kanker mematikan di dunia. Salah satu, bukan satu-satunya. Garis bawahi salah satu. Jadi harus memahami bahasa yang ada. Jadi sebelum kita terkena, kita harus mencegahnya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Bukan begitu? Maka dalam mengatasi adanya penyakit yang berbahaya ini, perlu konsultasi dari dokter ahli dan dokter di bidangnya. Gejalanya dapat kita lihat yang pertama yaitu rendahnya jumlah sel darah, terus gangguan tulang dan kalsium, timbul luka di kulit, kerusakan saraf, gangguan ginjal, anemia, dan infeksi. Nah, saya ingin memberikan sedikit tips atau minuman herbal yang dapat memberikan manfaat banyak pada penyakit kanker. Yang saya berikan itu rebusan air daun sirsak. Jadi fungsi aktenogenin adalah menghambat pertumbuhan sel kanker sekaligus menghambat perkembangan sel tumor yang resisten terhadap obat kemoterapi adrimicin. Untuk merasakan manfaat Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 13.00 hingga pukul 16.00. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara beriringan setelah semua peserta telah tampil. Selanjutnya yaitu pemberian komentar dari Dewan Juri. Pemahaman terhadap orang lain tentang suatu masalah. Itu disebut sosialisasi. Jadi sekali lagi, upaya kita untuk memberikan pemahaman dan pengertian terhadap orang lain tentang satu masalah. Sementara yang disebut dengan kampanye adalah gerakan yang dilakukan dengan memberikan contoh sekaligus memberikan solusi. Itu yang disebut dengan kampanye. Akan memperhatikan apa yang adik-adik sampaikan. Tapi kalau dari awal penampilan adik-adik kurang menarik, dari bawah dari kaki sampai ujung rambut, otomatis tidak akan menjadi perhatian ya. Jadi satu, untuk penampilan perhatikan sepatu yang harus digunakan, ya. Jangan pakai sendal, ya. Karena ada beberapa peserta dilihat pakai sendal. Terus kedua, kostum baju, ya. Tolong disesuaikan dengan tema yang adik-adik bawa. Jadi itu hal penting yang harus juga diperhatikan. Jangan anggap sepele ya. Dia itu sama, tinggal tekniknya supaya orang paham, supaya orang tahu dan supaya orang bisa cerna. Ada yang dan ini berpengaruh kepada retorika, bagaimana teknik bicara. Jadi ada orang biar materi itu sama, tapi cara penyampaian itu beda sehingga pesannya tidak sampai. Manuskrip. Padahal sebenarnya teknik yang paling bagus untuk digunakan itu adalah yang memoriter. Tadi hanya beberapa yang menggunakan teknik memoriter. Kemudian yang saya perhatikan, materi dari kampanyenya ini tidak memiliki outline atau tidak memiliki garis besar. Pertama, ketika kita ingin berkampanye, ya seperti yang dikatakan oleh Kak Aslam tadi, kampanye dengan sosialisasi itu berbeda. Berbedanya di mana? Di outline-nya itu. Apa garis besar yang ingin kita sampaikan? Ada kerangka yang ingin kita sampaikan, ada output yang ingin kita capai. Itu yang harus kita bangun dalam teknik kampanye. Setelah pemberian komentar dari Dewan Juri, sekaligus penetapan bagi pemenang. Selanjutnya, yaitu pemberian hadiah atau penghargaan kepada pemenang berupa buket, piagam penghargaan, dan hadiah utama. Pembagian hadiah ini untuk cabang lomba kampanye sekaligus lomba menggambar. Jalannya kegiatan ini sangatlah meriah dan penuh dengan keseruan. Keputusan Dewan Juri 02
Pepik Amar Ma'ruf. Ya, foto bersama Pak dengan Ibu Wali kelas. Oh, belum. Oh ya, pembina PIK. Pembina PIK. Saya taruh di bawah di.